Militan Palestina Hamas menolak syarat baru dari Israel dalam usulan yang diajukan selama perundingan gencatan senjata. Diketahui negosiasi tersebut berlangsung di Doha, Qatar pada Kamis 15 Agustus 2024 hingga Jumat 16 Agustus 2024. Persyaratan baru itu diduga bertujuan untuk menyegel kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dikutip dari Tribun News, syarat baru Israel itu termasuk mempertahankan pasukan Zionis di Gaza di sepanjang perbatasannya dengan Mesir. Sementara Hamas menuntut gencatan senjata penuh dan penarikan seluruh tentara Zionis dari jalur Gaza. Selain itu, Hamas juga menginginkan pemulangan para pengungsi serta kesepakatan pertukaran tanpa batasan. 4 syarat baru yang dilayangkan Israel antara lain perlunya mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi poros Netzarim dari Gaza Tengah ke utara. Kemudian Israel juga ingin tetap mempertahankan kendali atas koridor Philadelphia dan perbatasan Rafah. Syarat ketiga menyangkut para sandera Israel yang masih hidup di Gaza. Sandera Hamas yang masih hidup itu bakal ditukar dengan tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Dan syarat terakhir adalah Israel meminta untuk tetap memiliki hak tolak terhadap pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas. Selain itu, pihaknya juga meminta hak untuk mendeportasi tahanan yang dibebaskan keluar Palestina. Militan Hamas murka selesai 2 komandannya terbunuh oleh serangan Israel di Jenin tepi barat. Pihaknya pun bersumpah bakal membalas serangan Israel itu penuh dengan darah. Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 17 Agustus 2024, sayap militan Hamas Brigadir Qassam menegaskan bahwa nyawa para komandannya yang gugur akan menjadi pertanda banjir darah bagi Israel. Dikutip dari Tribun News, Al-Qassam mengumumkan bahwa serangan udara drone Israel menewaskan 2 komandannya. Kedua komandan itu adalah Rafan Mahmud Dawasi dan Ahmed Walid Abu Ara. Diketahui Dawasi adalah komandan sayap bersenjata di Jenin dan Abu Ara adalah salah satu tokoh militer senior unit tersebut. Pembunuhan 2 komandan Al-Qassam itu terjadi kurang dari sebulan setelah tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Israel sendiri juga mengumumkan kematian kedua komandan Al-Qassam itu. IDF menyatakan kedua komandan Al-Qassam tersebut terlibat dalam perencanaan serangan penembakan di lembah Yordania. Puluhan roket diluncurkan dari Lebanon Selatan ke wilayah Safed dan Galilea Atas, Israel Utara. Sekira 40 roket ditembakkan Hizbullah untuk membalas serangan yang dilakukan Israel sebelumnya. Diketahui militer Zionis melayangkan serangan udara mematikan di kota Fur Lebanon di distrik Nabatiyah. Dilaporkan terdapat 10 warga Suriah yang tewas dalam serangan itu. Israel menyatakan mereka menarget bangunan militer Hizbullah di dekat Hanin dan Maron el-Ras di Lebanon Selatan. Serdadu Zionis itu juga menyatakan bahwa pihaknya menyerang fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Tak terima dengan serangan udara yang meluluh lantakan wilayahnya, Hizbullah langsung balas dendam. Pada Sabtu 17 Agustus 2024, perbatasan utara Israel dilaporkan dalam keadaan siaga tinggi. Dalam pernyataannya, Israel menyebut ada 55 roket lainnya diluncurkan dari Lebanon. 2 tentaranya terluka dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Serangan Hizbullah itu juga menyebabkan kebakaran di sejumlah titik. Agresi Israel masih terus berlangsung di jalur Gaza. Sejumlah serangan udara dilakukan Israel pada Sabtu 17 Agustus 2024. Diketahui pasukan Israel mengebom kamp-kamp pengungsian dan rumah-rumah warga sipil Palestina. Serangan di wilayah Khan Yunis juga masih gencar dilakukan oleh pasukan Zionis. Menilik foto yang beredar di media sosial, tampak sebuah roket yang gagal meledak. Roket berwarna hitam itu memiliki ukuran yang sangat besar. Terlihat roket itu mendarat tanpa meledak di sebuah bangunan. Dilaporkan, roket yang dilesatkan IDF itu untuk menghancurkan menara pemukiman Hamad di barat Khan Yunis.
Sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam tak gentar untuk memukul mundur pasukan Israel dari jalur Gaza. Rentetan serangan juga terus dilakukan Al-Qassam dan melumpuhkan tentara Zionis. Dalam rekaman terbaru yang dirilis Al-Qassam pada Sabtu 17 Agustus 2024, terlihat perlawanan Palestina itu tengah mengunboxing rudal-rudal. Terlihat tumpukan proyektil masih terbungkus rapi. Para pejuang Al-Qassam lantas membuka bungkus rudal itu dan langsung memasangnya di alat peluncur. Tak hanya alat-alat canggih saja yang digunakan oleh Brigada Al-Qassam, sayap militan Hamas itu juga menggunakan peralatan sederhana yang diubah sedemikian rupa. Al-Qassam menyulap kayu-kayu menjadi alat peluncur rudal. Rudal-rudal itu kemudian diluncurkan pasukan Al-Qassam dan menarget konsentrasi musuh yang ada di timur kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuai kritikan pedas dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah Mayor Jenderal Itzhak Brig, mantan jenderal militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Minggu 18 Agustus 2024, Brig menyatakan Netanyahu justru menawarkan keruntuhan Israel pada musuh. Ia menyebut Netanyahu adalah hadiah dari pemerintah Israel untuk para musuhnya, mulai dari Iran hingga militan Hizbullah. Menurut Brig, kebijakan-kebijakan Netanyahu yang gagal malah menguntungkan perlawanan Palestina. Lebih lanjut, Brig mengaku telah 6 kali bertemu dengan Netanyahu sejak perang di Gaza pecah. Mengejutkannya, Brig justru mengakui bahwa Hamas tak bisa diberantas. Ia juga menyatakan bahwa Netanyahu telah mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi. Brig mengatakan tujuan dari kebijakan-kebijakan itu adalah untuk memungkinkan Netanyahu tetap berkuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.